Saya punya anak 10, ya, 8 pria, 2 wanita. Saya anak yang saya punya anak begitu banyak ya. Saya juga rindu sih, saya punya anak 10 tapi gak kesampaian. Saya ingin sekali banyak supaya jadi piala bergilir. Ketika anak saya sudah menikah, saya jadi piala bergilir. Yang sudah oma-oma kan senang-senang ya. Jadi piala bergilir bisa. Haleluya. Tapi itulah kadang-kadang kita terintimidasi dengan sistem. Cukup 2 anak sejahtera. 2 anak sejahtera sih, sekolahnya boleh diperhatikan, uangnya bagus, diatur. Tapi belum tentu. Kalau orang Tionghoa, mereka katakan bahwa kalau banyak anak, banyak hoki. Karena masing-masing anak itu hokinya tersendiri. Ada anak yang tidak punya hoki. Sial katanya menurut konsep orang China. Ya, apalagi kalau lahirnya itu sionya harus bagus. Kalau sionya tidak bagus, wah itu bawa sial. Itu menurut kepercayaan orang Tionghoa kuno. Ya, mereka mempercayai itu, sangat-sangat mempercayainya. Tapi kita tidak perlu percaya yang begituan ya. Kita punya firman Tuhan yang harus kita percaya. Amin. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, anak-anak Isai ini ada beberapa yang militer. Ada 3 orang anak kurang lebih. Kita perhatikan ketika Daud sebelum dia tampil, ternyata ayat yang ke-6 dari pasal pembacaan kita, anak yang tertua daripada Isai namanya Eliab. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ternyata salah. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ternyata dalam pemilihan Tuhan, dalam pandangan Tuhan, dalam melayani, tidak harus ganteng-ganteng amat, tetapi soal hati yang mengasihi, yang mencintai Tuhan. Surga juga, kalau saudara mau ke surga, harus hati saudara mengasihi Tuhan. Tolong tengok kiri kanan Bapak Ibu dan katakan begini, kalau mau ke surga, hati kita harus mengasihi Tuhan. Sebab saudara-saudara, kalau kita hanya tepuk tangan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi hati kita tidak sama Tuhan, hati kita tidak cinta sama Tuhan, hati kita tidak mengasihi Tuhan, maka ibadah yang kita lakukan hanya sekedar formalitas. Ibadah yang kita lakukan, kita tidak menikmati kuasa ibadah itu, mujizat dari ibadah itu. Banyak orang masuk keluar ibadah, hidupnya tidak berubah. Karena hatinya bukan untuk Tuhan, tapi untuk yang lain. Tengok kiri kanan Bapak Ibu dulu dan katakan begini, periksa hati kita. Siapa yang bisa periksa hati? Ada yang kalau ke dokter di Ambon sini, dokter spesialis periksa hati. Ada? Tidak ada, jantung. Tidak ada. Khusus jantung kalau penyakitan. Haleluya. Tapi Tuhan perlu hati kita. Tuhan tidak terpesona dengan penampilan-penampilan yang menipu. Tuhan tidak terpesona dengan gaya atau action kita. Kalau kita hanya sekedar angkat tangan, memuji Tuhan, basa-basi, tapi hati kita tidak cinta Tuhan, hati kita tidak kepada Tuhan, itu namanya menipu diri sendiri. Kuasa ibadah tidak kita nikmati. Orang sehat, orang sembuh, kita sakit-sakit karena hati kita tidak untuk Tuhan. Kalau hati kita untuk Tuhan, kita sehat, kita kuat, dan diberkati. Saya baca sebuah artikel dan mengikuti sebuah
video tentang pernyataan seorang hamba Tuhan. Mereka saling menyerang, saling menuduh dan menuding tentang karunia-karunia. Dan ada hamba Tuhan yang katakan bahwa kamu sesat karena kamu karunia-karunia itu tidak pas, tidak sesuai. Nah, banyak orang juga salah menafsirkan Alkitab. Saya katakan minggu lalu bahwa karunia, mujizat, nubuat, bahasa roh itu masih berlangsung sampai jam detik ini. Hanya harus diperhatikan supaya orang-orang yang mendapat anugerah Tuhan itu bisa diperhatikan apa yang dia dapat dari Tuhan, dipelihara dengan persekutuannya dengan Tuhan, hubungannya yang baik dengan Tuhan, sehingga karunia yang Tuhan percayakan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kebanyakan orang dapat karunia, istilah orang Ambon, dia ada karunia. Tapi di bab satu, bab kedua dia bernama di mata pasuk sana, dia punya karunia. Karunianya apa? Dia pegang alih tangan saya, dia lihat garis tangan, dia tahu alih berapa lama hidup, berapa lama akan mati, dan kamu diberkati berapa banyak duitmu, hartamu, dan seterusnya. Bahkan juga ada orang-orang tertentu yang punya karunia bisa apa? Memberitahukan tentang masa depan katanya. Ini aneh-aneh. Sebenarnya seluruh keadaan yang diberkati, masa depan yang penuh harapan sudah ditulis oleh Amin. Amin. Jadi saya yakin sungguh jangan Bapak Ibu terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan yang miris yang di luar konteks firman Tuhan. Haleluya. Waktu saya ikuti ada seorang yang mau jadi anggota parlemen, lalu dia katakan sama saya, Pak Bakar tolong ke rumah saya dan tolong pimpin doa karena keluarga besar kami sudah kumpul dengan ada beberapa pendeta juga yang hadir. Saya sampai pendeta-pendetanya sudah pada ada dan semua berkumpul di luar ya, di dalam rumah penuh sesak orang karena mau bergumul untuk seorang yang mau jadi orang anggota dewan. Lalu Bapak Ibu saya berdoa, tapi saya melihat bahwa orang ini tidak akan mungkin menjadi seorang yang nanti terpilih menjadi seorang anggota dewan. Nah, waktu saya sampai, saya hanya diminta pimpin doa. Nah, firmannya katanya sudah ada pendeta yang kasih dan disampaikan bahwa ayat sekian ini firman Tuhan, dan katanya menurut firman Tuhan ini orang ini pasti akan lolos sebagai anggota dewan. Ya, tawa dalam hati saja saya bilang ini manusia mau cari hebat nama, jadi mulai bicara, orang Ambon bilang bicara tata ruang, ambil kemuliaan Tuhan. Orang Sulawesi bilang belum kesana sok kemari, ya. Dan saudara-saudara, saya berdoa, saya minta hanya kemurahan Tuhan. Kata saya dalam doa, saya bilang jika Tuhan berkenan. Jadi kadang-kadang kita berdoa, kita minta ya, kita percaya Tuhan pasti menolong. Tapi kadang-kadang kita egois, kita begitu serakah, kita begitu penuh nafsu untuk mendapatkan sesuatu, tanpa kita harus berkata sama Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi dan janganlah kehendakku yang jadi. Kadang-kadang kita pumau-pumau. Orang ini dia bekerja begitu rupa, dia keluarin uangnya untuk tim sukses, tapi pada hari hanya ternyata suaranya tidak ada apa-apa, dia kecewa begitu rupa, ya, ratusan juta habis, tidak jadi anggota dewan. Saya punya teman pendeta, dia mau jadi anggota dewan, jadi dia ajukan kredit di bank. Lalu setelah itu dia mulai cari masa, dimulai dari RT RW di sekitar lingkungannya. Kok semangatnya luar biasa. Setelah itu dia datang sama saya, Pak Bakar tolong berdoa buat saya. Saya mau jadi anggota parlemen. Kalau saya jadi anggota dewan juga kan
Pak Bakar dapat tampiasnya. Oh ya, puji Tuhan. Kalau dapat tampias, haleluya. Lalu saya bilang, indikator apa yang Anda pakai sebagai acuan untuk Anda bisa nanti dapat suara yang signifikan dan menjadi anggota dewan? Dia bilang indikatornya begini Pak Pendeta. Di lingkungan saya, di tempat saya itu, semua yang ada di RT RW saya mendukung saya. Hebat sekali kalau pernyataan seperti itu. Nah, kebetulan saya dengan tim sering kami pelayanan di di lapas, dan dia juga ke lapas dan dia promosi. Ada 200 sekian orang binaan di lapas, dikasih tahu untuk bisa memilih dia. Jadi mereka minta itu bibit sayur-sayuran, dia drop ke sana, dia suplai ke sana, minta selam, dia suplai ke sana. Saya bilang habis sudah ini kamu. Ya, ini orang mau cari suara untuk dapat jadi anggota dewan dengan model seperti ini. Saya bilang susah. Pada akhirnya Bapak Ibu hari-hanya melihat di RT RW-nya hanya 2 orang yang terpilih dia. Lalu di lapas hanya 1 orang yang tusuk dia. Jumlah suaranya dari beberapa tempat hanya 100 sekian suara. Dia stres, dia berangkat ke Jakarta, menghilang beberapa bulan. Hampir gila, hampir seno. Karena pikir mau bayar bank model bagaimana. Nah, saya mau bilang sama Bapak Ibu, kalau kita hidup mengasihi Tuhan, saya katakan kalau hamba Tuhan sudah ada di partai keselamatan, jangan pergi lagi di partai kebinasaan. Beda kalau Bapak Ibu cuma misalnya ada yang mau punya panggilan, tapi harus kencang ini. Doa, doi. Kalau doa saja, lalu jadi anggota dewan, itu yang namanya mujizat. Amin. Itu Tuhan punya rencana mau pakai orang itu untuk menyatakan sesuatu yang baik bagi parlemen. Tapi kalau tidak, jangan harap. Kalau uang sekencang, jam pikir, bangun, kita mimpi kita jadi anggota dewan. Bangun, itu mimpi saja. Tepuk itu pipi kiri kanan. Kapan kau jadi anggota dewan? Harus duitnya banyak, ya. Bapak Ibu, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa ketika Elia muncul, ternyata yang dipikirkan oleh Samuel, wah ini orang hebat. Karena Elia adalah seorang tentara. Tinggi perawakannya 2 meter sekian. Hebat. Setelah itu, yang nomor 2, Abinadab muncul. Waduh, ini juga gagah ini. Ini juga mantap ini. Tapi ternyata tidak juga. Sampai 3 orang yang tentara itu tidak dipilih Tuhan. Ternyata apa yang kita lihat bisa menipu kita. Tapi apa yang dilihat Tuhan tidak pernah kita bisa tertipu. Ada haleluya? Haleluya. Ada 2 hal yang sederhana yang ingin saya bagikan sama kita pagi hari ini. Dari tema khotbah sepanjang tahun ini, berjumpa dengan Allah di dalam keluarga. Keluarga adalah tempat di mana Allah hadir untuk menegur, menasehati, membimbing, dan memberkati hidup kita. 2 cara yang dapat membuat Tuhan hadir di dalam keluarga kita. Yang pertama adalah tidak gegabah dalam bertindak. Tolong tengok kiri kanan Bapak Ibu dan katakan begini. Kita harus bertindak menurut kehendak Tuhan. Amin. Saya pikir Samuel ini dia sudah dapat konfirmasi dari Tuhan jauh sebelum dia ke Bethlehem untuk bisa melihat siapa dari 10 orang anak yang nanti akan dipilih oleh Tuhan. Lucunya dia dengar suara Tuhan yang pertama,
Tapi ketika dia ada di tempat di mana dia berhadapan dengan orang-orang tersebut, dia tidak minta lagi konfirmasi sama Tuhan. Dia sudah menggunakan akal dan kemampuannya sebagai seorang nabi. Wah, siapa yang tidak tahu Samuel? Samuel hebat. Tapi kadang-kadang orang kalau sudah mulai hebat, dia mulai lupa diri. Dia mulai menganggap bahwa dia pintar. Dia menganggap bahwa dia lebih baik dari orang lain. Sampai-sampai dia lupa sama Tuhan yang memberikan komando sama dia. Samuel keliru. Karena ketika Samuel melihat Eliab, Samuel pikir bahwa ini orang yang urapi nanti oleh dia. Samuel pikir Eliab memenuhi kriteria. Ternyata sampai saudaranya dari Eliab, Abinadab lewat. Di depan Samuel kata ayat 8. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ternyata ketika dia membuat kekeliruan pada ayat yang ke-7, dia mulai sadar bahwa dia salah di hadapan Tuhan. Dia mulai menggunakan akal dan pikirannya. Dia mulai menggunakan kepandaian dan kepintarannya sebagai seorang yang dijuluki sebagai nabi dan hakim bagi Israel. Dia lupa bahwa yang menunjuk bukan dia, tapi Tuhan yang memilih siapa yang harus diperangi. Akibatnya dia keliru, saudara. Tapi ketika dia melakukan kekeliruan pada ayat 7, ayat 8, ternyata dia mulai sadar. Ketika dia melihat semua keadaan yang ada, dia berkata, orang ini pun tidak dipilih oleh Tuhan. Kemudian sama lewat, bukan sama di Jalan Baru ya,